Dari tahun 96 pas umur saya masih 3 tahun sampai sekarang 2020, daerah saya selalu jadi langganan banjir. Kalau nggak lihat sosmednya BMKG, biasanya saya dengar pengumuman dari masjid soal kemungkinan bakal banjir atau enggak. Jadi kita bisa pindahin barang-barang yang penting dulu sebelum banjir nyerang. Pernah nih ya, dulu tahun 2012, bayangin aja sehari 7 kali. Banjir surut, udah kayak push up. Capek sih ngadepinnya, tapi mau gimana lagi? Banyaklah ceritanya. Sampai-sampai tuh ya, kita di sini tuh punya istilah kalau banjir. Waktunya buang barang. Maksudnya tuh ya relain aja barangnya rusak. Karena tiap tahun kena banjir terus, saya penasaran, belajar dan cari tahu. Kenapa sih ini urusan banjir gak selesai-selesai? Akhirnya saya sedikit tahu penyebabnya. Dan saya mau cerita ke kalian dari apa yang saya tahu. Apa sih penyebab dan solusi banjir ini? Oke, jadi gini. Banjir itu udah terjadi dari tahun 1918 sampai sekarang. Salah satu penyebabnya bisa kalian lihat dari grafis ini. Daerah resapan berkurang dan bangunan pun semakin padat. Akibatnya air tidak bisa meresap jika hujan turun. Belum lagi masalah drainase kota dan pendangkalan sungai yang menyebabkan air tumpah ruah kalau pas hujan gede. Jakarta merupakan kawasan hilir sungai dan pesisir yang menampung aliran air dari kawasan hulunya yaitu Bogor, Puncak, dan Cianjur. Nih lihat, air itu mengalir dari hulu ke hilir. Di tengah-tengah ini seharusnya menjadi penyangga dan resapan air sebelum air mengalir ke hilir. Nah, tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah ini pembangunan begitu masif. Dampaknya kita-kita ini yang di Jakarta selalu dapat kado limpahan air. Jangan diberesin dulu, ntar takut kirim lagi dari Bogor. Yang saya baca dari Perpres RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur, pengembalian peran dan fungsi kawasan adalah salah satu solusi awal. Jadi, kawasan hulu dikembalikan lagi fungsinya menjadi kawasan perlindungan air dan sumber air. Kawasan tengah sebagai penyangga, resapan air, dan pengembangan budidaya terbatas. Kawasan hilir menjadi kawasan budidaya. Kawasan pesisir sebagai kawasan lindung pesisir, perairan, serta pengembangan budidaya terbatas. Balik lagi soal banjir, selain dari hulu, ternyata banjir di Jakarta juga dikarenakan banjir rob di kawasan pesisir. Nah, banjir rob salah satunya dikarenakan air permukaan laut yang naik dan airnya masuk ke daratan. Sekarang ini, daratan Jakarta juga mengalami penurunan tanah. Salah satunya akibat dari pemakaian air tanah yang berlebih. Jadi ya itu cukup bahaya dan itu juga salah satu penyebab banjir. Nah, untuk nanganin masalah banjir rob di pesisir, perlu tanggul pantai yang terhubung dengan sistem pengamanan pantai. Selain itu, pembangunan situ, danau, embung, waduk, dan normalisasi sungai itu buat mengendalikan banjir dan menyediakan sumber air. Dengan adanya RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur ini, saya melihat akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Terutama soal penataan dan pemanfaatan ruang, pengendalian banjir, pengelolaan pesisir, dan ketersediaan air baku di Jabodetabek Punjur. Ya, semoga bisa terjaga dengan baik. Tapi semua butuh proses dan waktu yang gak sebentar. Kadang saya punya perasaan takut soal masa depan bumi kita. Saya harap semoga kita semua ya minimal bisa jaga lingkungan masing-masing. Paling enggak buang sampah pada tempatnya. Dan masa depan yang indah kelak buat anak saya dan kalian semua.